Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Halo Bu Is, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Senang sekali nih, Bu Devi bisa ngobrol nih. Iya bener, keluarga Iya. sehat Bu Is? Alhamdulillah sehat, Bu Dev. Masih sehat, mudah-mudahan sehat terus. Tapi Amin. iya. Bu Is, ngomong-ngomong kenapa nih semalam tahu-tahu saya kaget loh. Kita kan udah lama banget nggak ketemu Iya nih. ya. Tiba-tiba Bu Is chatting saya nih, ada apa nih? Iya. Memang betul, Bu Devi. Lama juga kita nggak jumpa ya. Cuman kita Iya, nanya berkabar aja lewat chat. iya bener. Eh, nggak tahu kenapa gitu. Heeh. Saya kepengen chatting aja Bu Devi gitu. Jadi Mhm. jujur aja ya, jujur ya. Mhm, Sebenarnya mhm. kayak saya punya keresahan sebenarnya gitu. Walah, Heeh. iya Yang iya. yang keresahan itu saya ngerasa nyaman atau pengen cerita nih sama Bu Devi nih, gitu Bu Waduh, Dev. Nggak apa-apa ya, ada oke waktu ya oke, Bu nggak Devi apa-apa ya? nggak apa-apa nggak apa-apa. Saya seneng kok. Emang suka Hmm. jadi ini tempat curhat teman-teman juga sih di Nah, sini gitu. berarti saya nggak salah orang nih. Insya Allah benar, insya Allah, Hmm. insya Allah. Mudah-mudahan bisa ngebantu nanti keresahan yang Bu Is alamin, sedikit mengurangi lah setidaknya ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan. Eh, 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 Mudah-mudahan Bu Dev. eh, eh, Bu eh. Devi lagi sibuk apa? Saya mengganggu nggak waktunya nih? Ah, Saya mengganggu nggak Alhamdulillah. waktunya nih? Ini sebenarnya nih hari ini ada rapat. Sebenarnya ada rapat dinas sama kepala Oh, sekolah, mengganggu tapi dong. enggak juga. Oh ya. Jadi karena saya bilang saya sudah janji sama Bu Is terlebih dahulu kan, jadi saya pikir bisa ditunda untuk rapatnya Oh, atau mungkin alhamdulillah. tanpa kehadiran saya untuk sementara bisa atau tidak. Alhamdulillah beliau ya sudah tidak apa-apa, selesaikan dulu tugas yang harus saya selesaikan yang sudah saya janjikan sama Bu Is semalam ya. Dan Iya. sebenarnya sih nggak urgent banget sih, cuman ya masih terkait sama kegiatan yang di sekolah. Tapi insya Allah saya bisa luang lah hari ini khusus untuk Bu Is. Gitu. Jadi Mm-mm. saya sebenarnya di pertemuan ini sebenarnya pengen dapat Mm-mm. sesuatu gitu ya, pengen Mm-mm. ada yang saya pengen ceritakan, saya Mm-mm. ceritakan keresahan saya sama Bu Dev Mm-mm. gitu, tentang Mm-mm. KBM saya Bu Dev gitu. Kenapa KBM-nya Bu Is? Eh, apa ya? Kebetulan kan saya mengampu kelas 6 nih Bu Dev. Terus Oh masih di kelas 6 ya? Oh, masih tetap dipercaya. alhamdulillah. Oke, boleh saling ini ya, sharing ya Iya iya sama-sama. Saya juga iya. masih di kelas 6 Iya. alhamdulillah. Dan saya memang merasakan tiap mengajar di kelas 6 ini di tema 2 khususnya, di tema 2 Mm-mm. ini tentang pembelajaran IPS itu Mm-mm. memang saya merasa dari dibandingkan materi-materi yang lain IPS Mm-mm. dari tema 1 sampai tema 9 itu lumayan agak berat di tema 2 ini. Karena di Mm-mm. pembelajaran IPS ini Mm-mm. banyak memunculkan sejarah-sejarah gitu Bu Dev. Dan Mm-mm. yang saya rasakan tuh anak-anak kurang kurang semangat gitu Bu Dev, kurang aktif di kelas, gitu sih yang saya rasakan. Materinya tentang sejarah ya benar kita Iya, saya juga lagi masuk dari materi untuk tema 2 ya kalau nggak iya salah. betul Bu Dev, Persatuan dalam perbedaan. Nah, kita betul. lagi membahas tentang kalau nggak salah itu tentang bagaimana
proses proklamasi kemerdekaan dan cara Betul. mempertahankan kemerdekaan. Betul Iya, ya Bu Is iya, ya? dan Iya, iya. pertempuran gitu. Iya, betul sekali. Dan tadi Bu Is katakan anak-anak pada saat materi pembelajaran itu kurang begitu antusias ya, semangat ya untuk Iya. materi pembelajaran itu. Oke, oke. Sekarang saya tanya sama Bu Is, menurut Bu Is dari ini sekarang kan kita lagi mau ngobrol-ngobrol nih ya. Iya. Bu Is nih pengennya apa sih tujuan dari obrolan kita ini ya, untuk pertemuan kita daring ini nih, Bu Is pengennya bagaimana gitu nanti di dalamnya ini? Ya sebenarnya sih pertemuan ini saya berharap banyak ya gitu. Artinya saya pengen cari orang yang bisa saya percaya, serius tapi santai gitu. Karena pada saat saya diskusi dengan teman mungkin di sekolah yang sudah terbiasa setiap hari bertemu tuh kadang-kadang jadi banyak bercandanya gitu. Sehingga siapa nih sosok ya yang bisa mencari orang yang bisa serius, kemudian bisa menanggapi keresahan saya ini dengan serius tapi bawanya santai gitu. Jadi tujuan pertemuan ini sih saya sebenarnya seperti itu Bu Dev, ingin curhat lah gitu, ingin menyampaikan gitu. Keresahan saya gitu tentang yang tadi saya ceritakan gitu. Oke, Bu Is pengen curhat, pengen berbagi keresahan ya, ibaratnya. Ya, mudah-mudahan nanti sedikit-sedikit ya kita bisa dari obrolan ini bisa memberikan sesuatu ya, makna dari atas apa yang Bu Is sedang alami saat ini. Kalau boleh saya tahu, tadi kan kata Bu Is anak-anak kurang antusiasme dalam pembelajaran IPS tadi ya. Boleh nggak saya tanya nih kira-kira semangat antusiasme tuh anak-anak kalau misalnya Bu Is bisa bisa ukur ya, bisa ukur gambar, bisa digambarkan itu kira-kira misalnya kalau ada di level skala 1 sampai 10 misalnya antusiasme anak-anak atau semangat anak-anak dalam pembelajaran IPS itu di murid-murid Bu Is itu kira-kira ada di skala berapa? Masih skala menurut saya kalau tadi Bu Devi tanyakan 1 sampai 10 sih saya merasa baru sampai 5 ya Bu. Karena baru sampai 5. Karena jujur dikit cerita nggak apa-apa ya Bu? Boleh. Supaya Silakan. Ibu Devi juga tahu isinya. Silakan. Jadi pembelajaran yang saya lakukan ini sebenarnya saya merasa sudah berpihak kepada murid. Gitu, dengan saya mempersiapkan beberapa video tentang pembelajaran perang di Ponorogo, kemudian PPT, misalkan tentang sejarah proklamasi dan gambar-gambar yang berkenaan dengan pembelajaran IPS sejarah tersebut gitu. Namun di saat pembelajaran itu kok anak-anak jadi kurang semangat, kurang antusias gitu. Bahkan ada beberapa yang menguap gitu. Terus duduknya juga seperti rebahan di meja gitu. Dan itu membuat saya sebagai guru juga merasa tidak nyaman, tidak bersemangat melihat kondisi anak saya bereaksi menerima pembelajaran dari saya seperti itu. Tidak seperti pembelajaran yang lain gitu. Kalau pembelajaran yang lain tuh mereka tuh kritis, mau bertanya gitu. Kalau ini saya merasa pembelajaran IPS saya sepi gitu Bu. Oke. Jadi itu padahal Bu Is tadi saya kalau nggak salah dengar ya tadi Bu Is katakan sebenarnya sudah menggunakan digitalisasi dalam proses pembelajaran ya, seperti pakai PPT, pakai juga video-video pembelajaran itu sebenarnya sesuatu yang bisa dikatakan menarik sebenarnya ya Bu Is ya. Tapi ternyata tidak pun dapat memunculkan antusiasme anak, semangat anak dalam proses pembelajarannya. Ya betul begitu ya Bu Is ya. Dan ternyata betul. Murid Bu Is itu ada di level skala 5 ya dalam itu kalau misalnya KKM itu masih mungkin di bawah KKM kali ya. Masih merangkak level, ya Bu. Benar sekali level KKM kita kan ya rata-rata untuk SD negeri sekitar 7 ke atas ya. 7,2 Bu KKM saya IPS-nya.
Oh 72. Iya, Jadi itu Ibu. di bawah KKM sekali kalau misalnya, apa, Iya. boleh diartikan seperti itu ya, Bu Is, ya. Iya iya, Bu, benar. Oke oke. Kalau begitu, tadi berada di skala 5, memangnya kalau boleh saya tahu nih ya, pengharapan Bu Is itu terhadap, antusiasme anak dan semangat anak tadi itu, pengennya Bu Is tuh ada di level berapa sih? Ya, saya sih berharap, kalau seperti pertanyaan Bu Devi tadi, Mhm. gitu, saya ingin ya gitu, Mhm. idealnya Mhm gitu dari mhm saya tuh mhm. saya pengen anak-anak berada di level 8 dan 9 Mhm gitu. mhm. Ya, itu sih Bu Dev, minimal Gitu. 8 deh gitu. Minimal Iya. 8 ya. Iya, Iya, setidaknya ada, 1 step di atas KKM ya. betul Ya, betul gitu. betul, Bu. Oke, dari, hal tersebut kira-kira menurut Bu Is aja nih ya, apa sih yang mempengaruhi sehingga tuh anak-anak, kurang antusiasme, kurang semangat dalam pembelajaran? Itu menurut Bu Is, apa sih hal yang mempengaruhi mereka sampai mereka tuh sampai seperti itu dalam proses pembelajaran? Eee, apa ya, kalau menurut saya apakah mungkin ya, ini bayangan saya aja ya, Bu, ya. Mhm mhm mhm. Mungkinkah anak-anak itu nggak antusias karena itu bukan hal yang mewah lagi buat mereka gitu ya, Bu, menonton Mhm mhm video, mhm. PPT, Mhm mhm atau mhm. gambar-gambar karena memang, Mhm. sudah zamannya yang tadi Bu Devi sampaikan juga digital, maka Mhm. mungkin itu bukan hal yang, apa namanya, Istimewa menarik ya? heeh, yang istimewa, betul betul, Betul. Mhm. istimewa atau menarik untuk mereka karena Mhm mungkin mereka mhm. terbiasa juga mungkin kan dengan Mhm. memegang gadget setiap hari, menonton YouTube, Mhm. Mhm video, mhm. gambar, dan lain-lain. Saya rasa sih mungkin seperti itu, Bu, sehingga jadi, Mmm. strategi yang saya sampaikan ke murid-murid itu bukan hal yang menarik lagi buat mereka, gitu. Kalau menurut Mhm. saya ini sudah berpihak kepada anak, tapi bisa jadi mungkin itu bukan sesuatu hal yang, menarik buat mereka, gitu, Bu, Oh gitu. gitu, ya betul sekali. Benar-benar Bu Is ya, memang sekarang di zaman digitalisasi anak-anak tuh rata-rata udah pada pegang gadget semua ya, sudah Iya, difasilitasi gadget sepertinya seperti sama itu, Bu, iya. sama orang tua mereka, jadi mereka bisa berselancar sendiri ya. Iya iya iya. Mungkin itu yang menjadikan video pembelajaran yang disajikan kurang kurang menarik lagi untuk Iya, mereka, betul. gambarannya mungkin Ah, seperti itu kalau, heeh gambaran heeh. saya, Bu Devi. Heeh heeh, Iya. oke oke oke, benar sekali Bu Is. Nah kalau menurut Bu Is nih ya, kira-kira, apa nih potensi atau kekuatan yang Bu Is punya untuk bisa, mengendalikan hal tersebut gitu loh, untuk bisa, ini anak-anak, biar nggak lagi, tidak antusias, nggak lagi nggak semangat gitu, untuk memunculkan semangat kira Bu Is nih punya kekuatan apa sih yang ada dalam diri Bu Is atau potensi apa yang mungkin bisa Bu Is gali di lingkungan Bu Is, seperti itu. Ya, Bagaimana Bu Is? yang pasti, saya Mhm. sih ngerasanya saya, guru yang terus mau belajar gitu. Mhm mhm mhm. Terus yang kedua saya tidak pantang menyerah gitu. Mhm. Artinya kalau, ada pepatah bilang banyak jalan menuju Roma gitu ya, Bu Betul Devi. Iya, betul. kalau artinya, saya sebagai guru tidak boleh Heeh. kalah cerdas gitu kan. Artinya kalau pembelajaran strategi yang saya, Mhm. apa namanya, saya Heeh. jalankan, belum Mhm. berhasil, Mhm. heeh, saya akan cari jalan lain, yang pertama itu. Mhm mhm. Oke oke, bener. Terus Heeh juga heeh. Mhm. selain itu saya juga mau belajar gitu. Saya mau, mencari gaya pembelajaran mungkin yang menarik gitu, Mhm untuk kegiatan pembelajaran anak saya. Oke. Mencari gaya pembelajaran yang menarik. Kira-kira menurut Bu Is nih, apa yang bisa Bu Is lakukan untuk bisa mencari hal-hal tersebut gitu kan? Mau mencari gitu loh Iya ya, iya. untuk bagaimana gaya belajar yang baik gitu terhadap kegiatan pembelajaran tersebut. Menurut Bu Is, kalau boleh tahu gimana sih caranya gitu Bu Is supaya bisa meraih itu semua gitu? Ya, Hmm. yang pertama otomatis saya harus merubah strategi ya, Bu, strategi Mhm pembelajaran saya mhm. gitu. Mhm. Saya tidak akan memaksakan apa yang sudah saya berikan kepada murid untuk, melakukan itu lagi karena memang sudah terlihat dengan Mhm. strategi saya mengajar seperti itu tuh anak-anak kurang Mhm. antusiasnya gitu. Jadi mungkin Mhm mhm.
apa ya, dalam hal ini saya akan merubah strateginya gitu Bu Devi, gitu. Oh gitu, merubah strategi. Kira-kira tadi kata Ibu ada strategi yang ingin dirubah. Iya. Strategi yang seperti apa dan bagaimana yang ingin Bu Is lakukan nih kira-kira supaya bisa mengakomodir dari pembelajaran yang menurut mereka memang sangat membosankan mungkin ya buat anak-anak seperti itu. Okay. Karena emang kalau dilihat pembelajaran untuk materi IPS tapi kebanyakan ini ya hafalan ya. Iya betul Bu benar. Devi, betul. Iya betul, hafalan, betul. iya betul sekali. Itu kira-kira strategi yang seperti apa yang ini Bu Is lancarkan nih buat anak-anak supaya anak-anak bisa bisa menerima materi pembelajaran dengan baik, bisa kembali semangat, antusias seperti itu. Kira-kira seperti apa Bu Is? Ya apa dari refleksi saya pembelajaran IPS sih, saya melihat kalau anak-anak hanya menyaksikan, melihat gitu atau menonton, kemudian mereka pasti akan jenuh-jenuh juga gitu. Gitu. Sepertinya saya terpikir untuk merubah strategi itu dengan anak-anak bergerak gitu Bu Dev. Walaupun mungkin sesuai dengan gaya belajar mereka mungkin berbeda-beda gitu. Tapi saya melihat saya akan membuat strategi yang berbeda sehingga anak-anak yang kurang semangat atau yang tadi saya katakan ngantuk atau nguap itu bisa diminimalisir dengan kegiatan yang sifatnya moving gitu, bergerak gitu. Oh, Oke. Mobile ya. Saya sih mulai terbuka seperti itu nih setelah Bu Devi bertanya. Oh iya ya gitu, makanya ini baru bayangan saya setelah Bu Devi tadi bertanya gitu. Oke, berarti Bu Is di sini ceritanya mau mencoba strategi yang tidak hanya stuck di tempat ya anak-anak, tidak hanya berada di tempat duduk mereka, begitu ya Bu Is ya? Iya betul Bu Devi. Oke, dan betul Bu Is tadi katakan strategi yang Bu Is ingin lakukan itu bisa menjadikan anak mobile. Iya, betul. Berarti itu sudah masuk ke dalam konteks minat belajar anak ya? Iya, betul. Betul ya? Betul. Oke. Nah, menurut Bu Is kira-kira apa sih model atau metode atau strategi apa yang bisa mengakomodir dari ini menurut Bu Is ya, dari misalnya si anak yang kalau dikatakan multiple intelligent kan ya anak-anak. Iya. Kira-kira menurut Bu Is yang bisa mengakomodir semua gaya belajar anak-anak itu strategi yang seperti apa atau model pembelajaran yang seperti apa yang bisa mengakomodir hal-hal tersebut gitu loh, sehingga anak-anak itu semuanya bisa ikut masuk terjun langsung dalam pembelajaran dan semua happy gitu loh dalam pembelajaran. Gimana Bu Is? Iya. Yang dalam gambaran saya sih, dalam bayangan saya, kalau yang bisa mengakomodir, kemudian mereka bisa semua melakukan aktivitas yang aktif gitu ya, otomatis mereka tidak hanya duduk, melihat dan mendengar gitu. Sudah terbayang sih dalam ini saya, kalau pembelajaran itu saya lakukan dengan role playing, bermain peran, atau mungkin dengan cara bermain gitu Bu. Misalkan kayak satu mapel itu matematika, saya pernah Bu bermain ular tangga gitu, perkalian gitu. Mungkin saya akan melaksanakan pembelajaran IPS itu dengan gaya pembelajaran matematika saya gitu, dengan bermain ular tangga gitu, atau tadi dengan role playing. Jadi saya ngerasa kalau anak bermain pasti mereka kan tidak stay di tempat ya, stay dulu gitu, mereka bergerak, melempar dadu, kemudian menjalankan peranannya. Kayaknya seperti itu, kayaknya bisa menarik deh Bu. Oh begitu. Jadi strategi yang mau Ibu lakukan itu bermain
apa tadi, role playing ya? Iya, bermain peran. Bermain peran ataupun juga tadi bermain salah satunya permainan ular tangga, betul? Ular tangga, iya Bu. Oke. Iya. Kalau boleh saya tahu ini konsep untuk permainan ini yang sangat menarik nih buat saya. Kalau misalnya kayak bermain peran itu kan kayaknya udah banyak ya. Iya, contoh-contohnya. Yang bikin saya menarik ini tentang permainan ular tangga dikaitkan dengan konsep materi IPS terutama sejarah tadi. Nah, itu menurut Bu Is itu gimana sih? Boleh kasih gambaran ke saya nggak yang pengen Bu Is lakukan pada saat melakukan kegiatan tersebut itu apa? Mulai dari tahap persiapan itu seperti apa sampai pelaksanaannya itu seperti apa? Boleh diceritain nggak Bu Is? Kira-kira nih yang ada di benak Ibu sekarang, pikiran Ibu sekarang itu apa gitu loh? Iya. Ya, ini sih belum saya laksanakan, tapi saya sudah dari percakapan kita saya kayaknya sudah ada gambaran nih Bu Devi, plan A, B gitu, udah ada gambaran gitu walaupun saya belum laksanakan. Jadi mungkin persiapannya saya mencari literatur pembelajaran yang menarik, apalagi khususnya yang bermain game gitu. Kemudian yang kedua, jika saya sudah dapat gitu, saya bisa cari mana yang tepat untuk pembelajaran IPS. Untuk permainan ular tangga itu, bayangan saya itu saya akan membuat permainan ular tangga di mana kotak-kotak angkanya itu saya isi dengan informasi tentang sejarah yang nanti akan saya ajarkan. Misalkan yang terdekat itu kemarin saya pertempuran Ambarawa gitu. Jadi saya isi kotak-kotak ular tangga itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang seputar anak pertempuran Ambarawa. Dan kegiatannya mungkin nanti akan berkelompok, di mana kelompok 1 akan bermain dengan kelompok 2, kelompok 3 akan bermain dengan kelompok 4 gitu. Dan pada akhirnya nanti yang masuk finish duluan di permainan ular tangga itu mereka lah yang menang gitu. Sepertinya bayangannya seperti itu. Jadi pada saat bermain ular tangga saya sudah membayangkan nih anak melempar dadu, misalkan dia dapat 1, dia pasti anak pada saat dia melempar 6 pasti dia bilang hore gitu. Dari situ aja saya sudah melihat. Kemudian anak juga bayangan saya anak pada saat dia berada di kotak 2 ada pertanyaan tentang pertempuran Ambarawa, mereka akan berpikir keras kan untuk bertanya gitu. Itu sih Bu, gitu. Bayangan saya nih gitu. Oh, begitu. Berarti apakah ini sebelumnya Ibu sudah memberikan terlebih dahulu materinya atau bagaimana? Karena saya tadi mendengar pada saat proses permainan ular tangga itu ada bentuk pertanyaan-pertanyaan ya Bu Is ya? Iya. Nah, itu bagaimana? Apakah ini materinya sudah Bu Is berikan terlebih dahulu ataukah sambil berjalannya permainan tersebut atau seperti apa Bu Is? Awalnya pastinya saya bagikan sesuai kelompok gaya belajar. Kemudian saya berikan bentuknya time for literasi. Kebetulan saya punya kegiatan gelis namanya kegiatan literasi Bu. Jadi anak saya berikan membaca 10 menit untuk membaca materi pertempuran Ambarawa. Sebelum membaca, saya sudah kasih clue. Jadi nanti kita mau bermain nih. Caranya kalian menang adalah kalian harus menguasai materi ini. Saya permainannya belum saya informasikan sebaiknya gitu, supaya mereka masih menerka-nerka gitu. Setelah mereka membaca 10 menit, saya kasih clue, pokoknya kalau kamu mau menang dalam permainan ini, kamu harus menguasai materi ini dulu. Otomatis pasti mereka semangat. Setelah 10 menit, saya coba tes nantinya, berharap tes masing-masing kelompok, saya berikan pertanyaan. Kalau mereka sudah bisa dan bisa menjawab dari beberapa pertanyaan saya ajukan, baru saya merasa mereka sudah siap bermain ular tangga, baru maka saya akan gelar permainannya. Gambarannya seperti itu gitu Bu Devi. Oke. Keren banget tadi saya perhatikan ya ide Bu Is terhadap permainan dari ular tangga ini ya. Ini bisa jadi referensi buat saya juga ini. Keren banget. Ya, saya juga terpancing jadinya. Iya, benar-benar. Tidak terpikirkan oleh saya Bu Devi. Benar sekali, ini keren banget. Dan
kalau yang saya lihat memang strategi yang Bu Is lakukan itu sudah mencakup dari gaya pembelajaran siswa ya, gaya belajar siswa, benar sekali. Nah Bu Is, itu tadi tentang permainan ular tangga nih ya. Walaupun role playing itu sudah sering dilakukan, ada nggak strategi khusus yang Bu Is ingin lakukan terhadap misalnya nih yang tadi plan A itu Bu Is coba untuk si permainan ular tangga ini nih. Sekarang kita coba ke plan B-nya nih untuk bermain perang atau role playing ya. Menurut Bu Is gimana nih strategi yang bisa Bu Is lakukan terhadap permainan bermain peran ini gitu, yang mungkin ada ciri khusus atau bagaimana yang berbeda dari bermain peran yang sudah dilakukan pada pembelajaran lain gitu loh, orang lain seperti itu. Ya sebenarnya role playing sama permainan ular tangga, terus permainan monopoli gitu, itu sebenarnya plan A Bu Devi. Oh plan A itu? Iya. Oke. Karena menurut saya permainan itu mudah diadopsi gitu. Menurut saya gitu, hanya butuh kreativitas serta inovasi saja dari kita. Terus sebenarnya saya juga punya plan B. Kalau saya bayangkan sebenarnya plan B ini tadinya plan A saya. Saya berharap sebenarnya anak-anak lebih konseptual itu saya bawa ke tempat-tempat yang berkenaan dengan sejarah yang akan saya sajikan di pembelajaran gitu. Museum atau kemana. Tapi kan mungkin Bu Devi tahu sendiri ya gitu bahwa kita ini di sekolah negeri khususnya di Jakarta itu kegiatan-kegiatan seperti itu sulit sekali dilaksanakan, berkaitan dengan budgeting, kemudian izin dan lain-lain. Jadi apa ya? Sebenarnya saya pengen tetap kegiatan plan B itu dilaksanakan yang sifatnya outdoor ya Bu Devi ya gitu kan. Yang sifatnya outdoor, tapi apa sampai sekarang kan belum kebayang outdoor tapi yang sifatnya tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan izin gitu kan. Masih dalam perencanaan aja gitu, bentuk kegiatannya belum ini Bu Devi. Oke, iya benar sekali Bu Is. Emang kalau untuk kita khususnya di sekolah negeri ya Bu Is ya. Iya, kalau untuk kegiatan di luar program dari ada misalnya dari pihak luar yang memprogramkan untuk kita, itu kayaknya perizinan dan sebagainya itu agak sulit, terutama masalah biaya ya. Betul Bu Devi. Betul, iya benar sekali. Nah, iya benar. Jadi makanya itu kita sebagai guru benar-benar harus bisa memutar otak ya, memutar strategi untuk bisa menyajikan lagi. Betul sekali, menyajikan pembelajaran dengan baik. Baiklah Bu Is, tadi Bu Is katakan pengen banget walaupun misalnya nih program di plan yang tadinya ini harusnya plan B jadi plan B. Iya Bu. Nah, itu tadi kan mau ngajak anak-anak jalan keluar gitu. Tetap Bu Is pengen banget juga di dalam proses pembelajaran ini tetap nih mobile untuk keluar keluar kelas sih. Kira-kira menurut Bu Is nih ya dari apa yang Bu Is inginkan, ada nggak terbersit gitu kira-kira nih bakalan ngelakuin strategi ini nih atau apa yang bisa mengakomodir keinginan yang Bu Is inginkan, ada nggak atau strategi apa gitu yang kira-kira sudah mulai terbayang di benak Bu Is gitu kira-kira, atau disangkut pautkan dengan plan A tadi atau bagaimana terhadap plan B ini supaya bisa berjalan atau bagaimana, kira-kira menurut Bu Is bagaimana? Mungkin nggak ya, bayangan saya nih, mungkin nggak ya tadi yang kegiatan role playing saya tetap saya laksanakan tapi di outdoor gitu. Saya juga mulai terbersit nih, misalkan kegiatan profil pahlawan gitu. Jadi anak-anak saya bawa keluar sekolah, entah di lapangan, mereka menjadi sosok profil pahlawan yang mereka inginkan gitu. Kan kebetulan di TP juga ada juga ya Bu Devi ya gitu. Kemudian sejarah peristiwa proklamasi, bayangan saya gitu malah. Oh ya, mungkin nggak ya, atau bisa juga kali ya kalau role playing itu kita laksanakan di luar kelas
yang di lingkungan sekolah gitu. Oke. Dengan kegiatan proklamasi, siapa yang menjadi Bung Karno, siapa yang menjadi Bung Hatta, siapa yang menjadi Fatmawati gitu. Tokoh-tokohnya anak-anak sepertinya kayak gitu deh Bu, bayangan terdekat saya gitu Bu. Gitu. Oke, jadi rencana BUIS terhadap misalnya nih pengaplikasian atau pengimplementasian dari role playing tersebut yang kalau dilakukan di outdoor gitu. Seperti apa dalam penokohan tokoh-tokoh sejarahnya itu seperti apa gitu? Ya, bayangan saya kalau di outdoor sifatnya role playing, otomatis itu saya bikin awal dulu project dulu kayaknya Bu Dev. Jadi mereka bentuk diskusi dulu satu kelompok, ini peristiwa sejarah proklamasi, ini profil. Jadi mereka nanti menampilkan sesuai dengan project tugasnya masing-masing. Jadi saya berikan kesempatan waktu karena mungkin kalau role playing itu butuh kayak alat peraga, butuh memaksimalkan tokoh, misalkan Sudirman, otomatis mereka harus menyesuaikan dengan pakaian atau pakaiannya sesuai dengan karakter Jenderal Sudirman gitu. Gitu. Jadi modelnya mungkin pembelajarannya akan model project hari ini membicarakan tugasnya, besok membicarakan tentang kegiatannya, dan hari ketiganya mungkin show time-nya gitu, anak-anak tampil gitu, prakteknya gitu sepertinya Bu Dev. Oke. Berarti kalau yang tadi saya tangkap proses pembelajaran itu tidak dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan ya Bu Isi ya. Jadi gitu. berurutan ya di hari ada ini ada tahapannya di hari ini. Kayaknya harus ada tahapan karena kalau dadakan anak-anak mungkin juga tidak sempat latihan gitu. Pasti iya betul. Gitu. Nah, betul benar sekali ya. Benar-benar sekali role playing emang harus dibutuhkan kesiapan anak-anak tersebut. Betul sekali. Jadi memang ada tahapannya Bu Is ya. Betul sekali. Iya. Baik, menurut Bu Is nih, dari kegiatan-kegiatan tersebut itu misalnya ada kendala atau ada hambatan atau ada apa gitu, misalnya ada nggak plan selanjutnya untuk Bu Is yang Bu Is ingin lakukan gitu loh untuk bisa mengantisipasi supaya kegiatan pembelajaran anak tetap bisa memberikan antusiasme tersendiri terhadap anak-anak gitu. Kalau hambatan itu yang saya rasakan sih di setiap kegiatan pasti aja ada hambatan ya Bu. Kalau saya jujur, hambatan itu biasanya berkaitan sama konsisten saya gitu. Apakah saya sebagai guru akan konsisten gitu merefleksi diri saya untuk kemampuan anak-anak belajar secara aktif. Yang pertama gitu sebenarnya hambatannya gitu. Terus yang kedua saya butuh juga kepada rekan kerja saya itu butuh kesepakatan nih untuk pembelajaran gitu, kekompakan dalam pembelajaran. Karena kebetulan saya kan dua level nih 6 SD gitu. Namun jika ada hambatan, yang pertama saya lakukan pastinya yang pertama adalah refleksi. Hambatannya ini apa? Kemudian saya analisis dan kemudian saya mencari solusi. Tapi tetap jika hambatan itu ada, saya tetap akan melaksanakan kegiatan ini sampai kira-kira ada peningkatan tadi skalanya gitu, Bu Dev. Artinya show must go on gitu. Show must go on. Oke, keren benar Bu Is ya, semangatnya luar biasa sekali. Nah, ini jadi Bu Is tuh show must go on aja gitu loh. Nanti bakalan ada Bismillah beneran. Walaupun nanti pada akhirnya kita tahu ya dalam setiap kegiatan pasti ada, betul kata Bu Is tadi ya, pasti ada hambatan atau apa. Kira-kira kalau boleh saya tahu nih ya, dari yang ingin Bu Is lakukan nih, ada nggak kriteria atau tingkat keberhasilan atau ukuran keberhasilan menurut Bu Is apabila pembelajaran dengan strategi yang Bu Is ingin tawarkan ke anak-anak nih, misalnya bisa berjalan dengan lancar, itu kira-kira ada nggak? Kalau ukuran keberhasilan secara proses, otomatis anak-anak aktif gitu kan ya Bu ya. Anak-anak aktif itu tadi yang saya bisa garis merah itu anak terlihat ngantuk, terlihat antusias, tapi pada saat anak semua bergerak, semua termotivasi, itu menurut saya keberhasilan pembelajaran di prosesnya gitu. Namun di akhir pembelajaran menurut saya jika nanti pada saat saya berikan
tes formatif, artinya minimal nilai yang saya harapkan itu muncul gitu. Itu sih Bu. Iya. Di atas KKM. Nah, Iya, iya, iya. Oke. Sekarang nih dari alternatif solusi tadi yang sudah coba Bu Is coba ingin lakukan, aplikasikan ke dalam pembelajaran Bu Is. Ini kapan sih mau Bu Is mulai lakukan gitu terhadap proses pembelajarannya? Iya. Sebenarnya insya Allah sih kayaknya secepatnya nih Bu Dev. Saya juga berharap ada perubahan di dalam pembelajaran IPS saya nih gitu. Insya Allah secepatnya minggu-minggu ini saya berharap saya bisa menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak yang maksimal. Oke. Minggu-minggu ini ya Bu Is ya? Minggu ini insya Allah Bu Devi. Amin. Kira-kira menurut Bu Is nih butuh dukungan dari siapa aja nih supaya plan A, plan B, plan C tadi yang Bu Is sudah sebutkan tadi bisa berjalan sesuai dengan harapan yang Bu Is inginkan? Iya, kalau bicara dukungan sebenarnya saya butuh semua dukungan ya, karena kalau dari kepala sekolah mungkin sudah tidak diragukan lagi karena pasti kepala sekolah mendukung pembelajaran yang berpihak pada anak. Yang pertama yang saya butuh dukungan dalam hal ini adalah rekan teman sejawat saya di kelas 6 sebenarnya. Karena pembelajarannya harus berimbang gitu. Kemudian yang kedua tentu dukungan dari peserta didik gitu. Di mana peserta didik ini mau gitu dan mau antusias, tentu saya berharap program kegiatan saya ini akan berhasil gitu. Itu sih Bu Dev. Dan dukungan dari Bu Devi tentunya sebagai teman semangat ya. Kita saling hati ya Bu Is ya. Iya. Kesimpulan, kalau misalnya Bu Is bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas pada hari ini tuh apa sih dari sesi ini menurut Bu Is? Boleh diceritakan sedikit? Luar biasa ya. Saya berterima kasih banyak nih Bu Devi. Jadi gitu, wah ada ya solusi yang keluar gitu. Oh ternyata ada secercah gitu, secercah harapan gitu yang saya akan lakukan dalam waktu dekat gitu. Jadi saya ngerasa pembicaraan singkat kita ini luar biasa gitu, dampaknya positif sekali buat saya gitu Bu Devi. Banyak solusi-solusi yang udah ada nih di benak saya gitu. Gitu. Oke Bu Is, luar biasa. Memang tadi solusi yang Bu Is tawarkan itu bisa menjadi alternatif untuk saya juga. Ya, mudah-mudahan kita saling membantu. Amin. Mudah-mudahan ya Bu Is ya, kita sharing-sharing lagi. Nah, pengennya Bu Is nih ya, dari hasil pertemuan kita ini, ngobrol-ngobrol kita ini, mau dibawa kemana ini selanjutnya Pak? Adakah tindak lanjut yang ingin Bu Is lakukan? Apakah cukup sampai di sini saja atau bagaimana Bu Is? Ya, saya sih berharap Bu Devi ini ada tindak lanjutnya ya. Saya berharap apa yang kita obrolkan ini nanti saya insya Allah saya praktekkan dalam waktu dekat ini ada kenaikan itu standarnya gitu. Kemudian nanti saya sharing lagi nih, curhat lagi Bu Devi, ternyata alhamdulillah luar biasa anak-anak saya ternyata ada perubahan yang lebih baik gitu. Atau misalkan step by step agak lambat saya sharing lagi nih apalagi yang kayak perlu dirubah ya gitu. Jadi saya berharap Bu Devi tidak sungkan ya kalau saya nanti chatting lagi gitu. Insya Allah saya siap Bu Is. Luar biasa sekali Bu Is. Obrolan kita ini benar-benar memberikan sesuatu yang nggak cuman berarti buat Bu Is tapi juga berarti buat saya juga ya. Mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua ya Bu Is ya. Amin. Dan tindak lanjutnya insya Allah nanti saya tunggu nih Bu Is nih kabar-kabar selanjutnya. Terima kasih banyak. Nanti kita sambung lagi, kebetulan saya juga udah ditunggu sama kepala sekolah ini Bu Is. Baik. Mohon izin nanti kita sambung lagi terkait dengan hasil tindak lanjut dari obrolan kita ini ya Bu Is ya. Terima kasih banyak Bu Devi. Sampai ketemu lagi. Saya mohon pamit ya Bu Is ya. Iya sama-sama Bu Is. Sama-sama Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Devi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Is. Masya Masya Allah, berjumpa Allah. lagi nih di Iya, dunia maya nih. betul sekali. Ya Allah, Bu Is, udah Iya, lama banget kita nggak ketemu udah ya. lama ya, Masya Allah. Sehat Bu Iya, Devi? Alhamdulillah sehat, Bu Is. Oke. Alhamdulillah. Gimana, Bu Is, juga sehat? Sehat, Alhamdulillah Bu Devi. Walaupun ini panas banget ya, tapi Alhamdulillah Benar-benar. saya masih diberikan kesehatan Bu Devi. Oke. Alhamdulillah sehat. Iya. Keluarga sehat kan, Bu Is? Alhamdulillah sehat, sehat. Alhamdulillah. Bu Devi, Iya, iya, Bu Is. eh kemarin, semalam ya Heeh. Bu Devi chatting Heeh. ya, katanya mau Iya. ngobrol banyak katanya apa dikit? Dikit boleh, banyak boleh nih. Ada apa Kalau nih boleh, gitu? kalau boleh banyak malah. Oh, iya, iya, Kalau iya. boleh banyak malah, Bu Is. Iya. Ini sebelumnya aku ganggu Bu Is gak nih? Ya, enggak sih, alhamdulillah ini kan jam Heeh. mengajar juga sudah selesai Bu Heeh, Devi heeh, gitu. heeh. Jadi Mm-mm. alhamdulillah adalah waktu buat Bu Devi. Ya kan Mm-mm, besti mm-mm. lama yang sudah lama tidak berjumpa. Gimana Iya, gimana? iya, 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 Bu Is, gini. Jadi Iya. ada sesuatu nih sebenarnya, Bu Is, nih aku mau curhat. Cuma ibaratnya aku jujur aja kayak maju mundur Ah, cantik. Wow, oh aku iya tuh iya. bingung gitu loh, bingung sama apa ya, situasi kondisi yang sekarang mungkin aku lagi hadapi ya, Bu Is ya. Iya iya. Aku tuh apa ibaratnya mau cari tempat curhat yang nyaman buat aku tuh kayak aku bingung. Nah, kemarin tiba-tiba nggak tahu kenapa gitu loh. Mungkin atas izin Allah juga ya. Iya. Tiba-tiba aja aku ngimpiin Bu Is. Masya 2 Allah. hari yang lalu aku ngimpiin Bu Oh Is. ya Makanya Allah. Iya iya. aku pikir apa Bu Is seseorang yang tepat buat tempat aku curhat kali ya. Masya Jadi makanya Allah. aku Mudah-mudahan. malamnya aku besokannya langsung chat, coba berani chat sama Bu Is nih. Nah, Oh, semoga. alhamdulillah ya jodoh berarti ya Bu Is ya. Iya. Ternyata Masya waktunya Allah. timingnya pas tepat ya. Itulah Iya. jadinya sekarang Kita kita bertemu bisa di sini ya. iya walaupun cuma Oke. tatap maya doang ya Bu Iya. Is ya. Iya Bu Iya Dev. iya. Mm-mm. Masya Allah. Eh, nah dari harapan Bu Devi kita berjumpa di sini tuh harapannya pertemuan kita ini Bu Devi inginnya seperti apa nih? Ingin dapat apa gitu Bu Devi nih? Ya tentunya ada tujuannya sendiri nih aku chat Bu Is. Mm-mm. Ya itu tadi aku mau curhat tentang keresahan aku. Sekarang kan Oh, Ian aku lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan verifikasi lapangan Adiwiyata Mandiri ya Bu Is oke, ya. oke. Dan yang namanya persiapan yang dilakukan itu butuh apa ya, butuh ekstra tenaga, butuh ekstra waktu, butuh juga ekstra pikiran dan sebagainya. Nah, Iya. ini mungkin aku lagi ada di tahap apa ya, tahap butuh motivasi kali ya Bu Is ya. Oh gitu. Jadi Masya butuh Allah. motivasi, butuh pencerahan juga, mungkin butuh makanya kenapa aku pengen banget gitu sharing sama Bu Is supaya aku tuh bisa dapat apa ya, kekuatan lagi lah ibaratnya, motivasi Iya. lagi. Nah, aku pikir dari apa yang aku rasain sekarang, rasanya kok kalau aku stuck, aku langsung tinggalkan begitu saja itu kayaknya nggak adil juga gitu loh, nggak baik juga gitu loh. Karena ini juga kan membawa nama baik sekolah gitu loh Bu Is. Jadi aku tuh pengen, ya itulah tujuan aku kenapa aku pengen curhat sama Bu Is gitu loh. Masya Terkait Allah. dengan unek-unek yang mau aku keluarkan ini gitu loh. Iya. Mudah-mudahan berkenan ya dengerin unek-unek aku ini. Ah, nggak apa-apa Bu Dev, kayak sama orang lain aja. Kita kan udah temen lah, udah Ya, kayak, udah gitu kita satu komunitas ya kan. Iya, alhamdulillah. jadi ya dari yang tadi Bu Dev ceritakan berarti Bu Dev ini lagi melakukan kegiatan yang intensitasnya tinggi ya, gitu. Betul Bu Jadi Is. apa ya, deadline-nya banyak gitu ya Iya, Bu Dev ya, gitu. Terus iya apa betul. namanya, kegiatannya mungkin juga menumpuk gitu. Benar Bu Heeh. Is. Dari kegiatan apa Bu Dev? Adiwiyata ya? Iya, Adiwiyata, luar betul biasa, Bu Is. sekolah yang luar biasa nih, Mm-mm. apalagi Bu Dev nih tangan kanannya kayaknya nih ya, Tangan kanan kiri atas iya, bawah. multi talent ya gitu. Multi talentan Bu Iya, Is. Bu Devi kalau boleh Siap, tahu nih, siap. situasinya seperti apa nih di
sekolah Bu Devi terkait dengan kegiatan Adiwiyata dan keresahan yang Bu Devi rasakan nih. Situasi gimana? Oke. Jadi di dalam kegiatan ini kan sebenarnya aku ditunjuk jadi sekretaris merangkap kader koordinator untuk kader inovasi gitu Iya. Bu Is. Jadi double job ya sebenarnya. Harusnya nih ya. Kalau menurut aku yang namanya sudah ada job desk sendiri satu tanggung jawab itu, kalau menurut aku harusnya sih satu tanggung jawab yang lain bisa dilimpahkan ke teman-teman yang belum mendapatkan tanggung jawab. Jadi kalau menurut aku sih seperti itu. Tapi pada kenyataannya ternyata job desk itu pun juga harus dilimpahkan ke aku, mengingat job desk yang satu ini terkait dengan inovasi itu kan banyak ya Bu Is ya. Inovasi di sekolahku itu apalagi terkait dengan daun jati aja udah macam-macam inovasi. Berarti ada teh juga, ada pupuk kompos juga, ada macam-macam lah. Ada juga kita bikin perangsang buah, pestisida dan sebagainya, ada ekoprint juga itu loh. Jadi agak kalau menurut saya, jadi di situasi yang sedang saya hadapi ini adalah terkait dengan adanya kurangnya kolaborasi antar tim dalam kegiatan ini gitu loh. Jadi jujur ya Bu Is ya, ada rasa bagaimana gitu loh terkait dengan mencoba untuk berkolaborasi terutama sama temen yang lebih senior. Gitu. Jadi ada rasa apa kata orang-orang Jawa tuh agak rasa canggung atau kewuh gitu ya, untuk bisa meworo-woro gitu loh untuk bisa mengajak untuk berkolaborasi gitu. Jadi ada rasa canggung lah, ada rasa kewuh itu tadi Bu Is. Terus juga ditambah memang situasi di sini ada beberapa kader gitu, saya beberapa koordinator yang mungkin sebenarnya harusnya nih ya, kalau menurut saya harusnya mereka paham dengan tugas dan tugasnya masing-masing dan tanggung jawabnya masing-masing, tetapi ternyata di aplikasi kenyataannya itu banyak teman-teman yang kurang paham gitu loh terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka gitu. Jadi seharusnya nih kalau menurut saya juga sih seharusnya baiknya itu namanya kita guru ya, guru itu kan dituntut untuk kreatif, dituntut untuk mencari ibaratnya mencari solusi terhadap permasalahan yang kita sedang hadapi ya. Salah satunya kalau menurut saya, kalaupun merasa bingung terhadap apa yang menjadi pekerjaannya atau tanggung jawabnya, menurut saya sih banyak referensi yang bisa mereka kulik sendiri. Betul. Gitu sih Bu Is. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi, ternyata banyak banget ya keresahan Bu Devi gitu ya. Jadi dari kurangnya kolaborasi, kemudian komunikasi mungkin yang tidak bisa terjalin dua arah. Ya, betul ya. Kemudian koordinator yang seharusnya paham tupoksinya. Kemudian kerja yang kurang mandiri, ya kan, yang harusnya bisa mereka mencari referensi sendiri gitu. Tapi mungkin mereka cenderung menunggu gitu ya Bu Devi. Betul. Benar. Ibaratnya kita kan harusnya jemput bola aja gitu loh kalau menurut saya gitu. Iya, oke. Paham Bu Devi. Nah, dari dari cerita yang Bu Devi tadi sudah disampaikan kepada saya. Ini harapannya Bu Devi nih kalau saya bisa gambarkan dari skala 1 range-nya dari 10, kolaborasi yang Bu Devi telah jalankan itu baru sampai berapa Bu Devi? Range 1 sampai 10 ya Bu Is ya. Di tim kami itu mungkin kalau boleh digambarkan kalau skala 1 sampai 10 itu masih di level skala 6. 6. Wah. Luar biasa. Sementara harapannya seperti apa? Bu Devi inginnya targetnya di range berapa?
Kalau range tentunya karena kita kan udah masuk ini mandiri ya Bu Is ya. Jadi itu kan ada tingkatan pertama kota, terus juga provinsi, nasional. Nah sekarang mandiri itu adalah puncaknya. Kalau untuk SD sampai mandiri. Tapi kalau SMP SMA itu kan bisa sampai ASEAN ya kalau nggak salah, Asia Tenggara itu ada tingkat Asia kalau nggak salah ada. Kalau untuk SD itu kan mandiri. Kalau menurut saya karena ini tingkat paling ujung, harusnya bisa mencapai kesempurnaan sih Bu Is ya. Karena mengingat memang poin kita itu untuk verifikasi itu minimal itu 9,5. Jadi saya sih pengennya ya minimal banget lah 9 gitu. Untuk skalanya gitu Bu Is. Oke, berarti dari kondisi di sekolah sekarang itu posisi 6 ya Bu Dev? Iya, betul. Target yang Bu Devi harus capai, Bu Devi inginkan itu 9. Pengennya 9, iya benar Bu Is. Wow, luar biasa. Agak berat ya Bu Is ya? Iya, kalau buat saya memang itu berat, apalagi ini sifatnya kerja yang tidak bisa sendiri ya Bu Dev. Betul. Memang harus tim ya? Iya, harus teamwork. Oke, harus teamwork. Berarti mesti ekstra kerja keras nih Bu Devi. Betul. Tetap semangat Bu, tetap semangat. Semangat. Oke. Nah, mohon maaf nih, dari target Bu Devi tadi kan 9 ya, bahkan 9,5 hampir sempurna lah kalau menurut saya. Sementara skala yang baru dicapai itu menurut Bu Devi 6. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi sehingga kegiatan ini tidak berjalan sesuai keinginan Bu Devi? Apa saja sih faktornya gitu Bu Devi? Kalau menurut saya nih Bu Is ya, saya agak-agak gimana gitu cerita karena ada ini juga teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu kenapa hal itu bisa sampai terjadi? Yang pertama karena kepercayaan kepala sekolah ya mungkin ya Bu Is ya, namanya kepala sekolah kalau sudah kadung percaya sama satu orang atau orang tertentu pasti yang diiniin ya orang-orang itu lagi gitu loh gitu. Jadi kurang adanya teman-teman yang lain itu jarang diberikan kesempatan untuk bisa melakukan hal-hal yang mungkin menurut kepala sekolah ya dia lagi. Jadi memang saya ada beberapa teman emang jadi tim ses dan tim inti dalam berbagai aktivitas program yang ada di sekolah gitu. Jadi nggak cuma Adiwiyata doang sebenarnya. Dan ya itulah jadinya jujur itu jadi sebenarnya satu kebanggaan karena jadi kepercayaan. Setuju. Ada satu kebanggaan jadi kepercayaan, tapi di sisi lain juga menjadi satu beban sendiri buat kami. Gitu loh, terkait dengan itu semua ditambah lagi kan kita nggak tahu gitu di belakang apakah teman-teman di belakang kita ini mendukung atau tidak atau bakal malah mencibir dia lagi gitu. Nah kita yang saya rasain jadi adanya kurang ibaratnya mungkin yang mencibir itu ibaratnya kurang merasa adil gitu ya terkait dengan tugas yang dipercayakan gitu. Jadi, menurut saya sih itu. Paham. Sebenarnya ini bisa menjadi hal yang positif, yang baik buat Bu Devi. Betul. Namun terkadang ini juga bisa menjadi bumerang ya. Di saat tugas yang menurut kepala sekolah ini bisa dilakukan Bu Devi, namun tugas itu butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan tim, namun tidak dilaksanakan secara maksimal, itu jadi bumerang buat Bu Devi, sehingga Bu Devi jadi terkesan tidak bisa menjadi koordinator gitu ya Bu Devi. Betul sekali Bu. Luar biasa. Nah, dari yang tadi Bu Devi rasakan gitu, sudah dipercaya, udah gitu kepala sekolah yakin banget ini Bu Devi bisa menghandle semuanya. Ternyata di prosesnya itu banyak hambatan, banyak tantangan, banyak rintangan yang khususnya itu adalah kolaborasi nih ya Bu Devi ya. Menurut Bu Devi itu punya kekuatan apa nih? Punya cara apa atau punya strategi apa untuk bisa mengatasi kesulitan dalam hal berkolaborasi
motivasi, kemudian komunikasi tadi ya dengan teman-teman ya yang sudah disampaikan di awal, kemudian dengan koordinator juga yang seharusnya mengerjakan dengan tupoksinya. Bu Devi punya kekuatan apa atau strategi apa nih yang mungkin sudah dalam bayangan Bu Devi ini akan Bu Devi laksanakan? Kalau menurut bayangan saya, Bu Is ya, memang komunikasi itu penting ya terkait dengan kolaborasi, dan saya jujur orang yang tadi yang saya bilang ada rasa ketidakenakan gitu loh kalau misalnya saya harus ibaratnya nyoba untuk gerakin teman-teman gitu, ada rasa tidak enak gitu loh. Apakah takutnya teman saya ini suka atau tidak suka saya gitu. Jadi masih ada rasa kalau kata Bu Yuni waktu saya PI 3 kemarin itu katanya saya kurang tegas jadinya gitu loh. Kurang percaya diri jadinya gitu. Dan tapi mau bagaimanapun ya sebenarnya harus saya lakukan gitu loh supaya bisa terjalin kolaborasi yang baik sih sama temen. Dan mulai sekarang pun pengennya saya coba tepis keraguan-keraguan saya untuk bisa berkomunikasi lebih baik lagi dengan teman-teman. Terus juga pengennya saya aja nih kayaknya rasanya butuh yang namanya kita kan kolaborasi. Tadi permasalahan saya itu adalah banyak rekan yang kurang begitu memahami terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka gitu loh di dalam kader yang sebenarnya sudah menjadi tanggung jawab mereka gitu. Dan saya sih pengennya ini ada setidaknya ada sosialisasi terlebih dahulu lah. Tetapi sosialisasinya gini, waktu itu sudah pernah sosialisasi secara keseluruhan. Tapi saya pikir kok rasanya setelah saya ini jatuhnya refleksi kali ya Bu Is ya. Evaluasi ya atau boleh evaluasi ya. Namanya kok rasanya kurang ngena gitu loh, karena dengan secara keseluruhan itu banyak yang gadgetan gitu, banyak yang jikiran pakai gadget gitu. Iya. Terus ada yang ngobrol sendiri, ada yang dengan bermacam-macam perilaku yang unik-unik lah ibaratnya. Jadi menurut saya itu kayak kurang kena gitu loh sosialisasi tersebut kalau untuk di lingkungan kondisi di sekolah saya gitu. Jadi itu pengennya ya sosialisasinya per kader, jadinya satu-satu gitu loh. Jadi ada sosialisasi misalnya kader, contoh saya lah ya, inovasi misalnya, ada sosialisasi untuk kader inovasi sendiri terkait dengan tugas dan tanggung jawab itu seperti apa yang harus dilakukan, terus ya pokoknya yang terkait sama pekerjaan atau tanggung jawab mereka itu gitu loh. Di dalam tiap kader itu kan beda-beda gitu. Jadi pengennya sih seperti itu, ada kita sosialisasikan dulu terkait tugas dan tanggung jawab mereka lah, intinya seperti itu sih Bu Is. Kalau menurut saya pengennya seperti itu. Yang tadi Bu Devi sampaikan ke saya itu sebenarnya bukan hal yang biasa ya, karena untuk mengkoordinir orang banyak dan sesuai keinginan mereka itu nggak mudah ya Bu Devi. Tapi saya acungin jempol nih buat Bu Devi. Dari yang tadi Bu Dev sampaikan kepada saya, memang harus tegas, mau nggak mau saya harus punya kekuatan tegas. Karena di sini adalah Bu Dev mengemban amanah dari kepala sekolah ya, tentunya sebagai petinggi di sekolah Bu Devi gitu. Kemudian Bu Dev juga punya kekuatan dalam berkomunikasi walaupun agak sungkan dengan teman yang mungkin lebih senior gitu ya. Terutama senior. Iya, saya bisa mahamin gitu, karena di lingkungan kita bekerja, saya juga seperti itu. Jadi kita juga harus
menempatkan diri gitu, di mana ada senior, ada junior, kita harus menempatkan diri. Sekalipun kita sifatnya mungkin menjadi koordinator, mungkin cara berbahasanya, berkomunikasinya harus berbeda ya Bu Dev. Iya, benar gitu. Sekali. Tapi saya percaya sih kalau Bu Dev itu memang punya cara komunikasi yang baik gitu, karena saya berteman sama Bu Devi kan juga sudah lama, dan alhamdulillah selama itu juga kita tidak pernah ada miskomunikasi ya Mbak. Iya, alhamdulillah. Oke, itu sebenarnya sudah menjadi pegangan yang kuat buat Bu Devi untuk melanjutkan ke selanjutnya gitu. Nah, dan itu juga mungkin bisa dikatakan menjadi hambatan ya buat Bu Devi ya. Iya, gitu. Betul Bu Is. Iya, oke. Untuk situasi yang sedang terjadi nih, ya, kalau tadi kita bicara range, Bu Devi mau sampai 9. Nah, sebenarnya dari tadi permasalahan komunikasi, kemudian dari kader gitu yang harus disosialisasikan terus gitu supaya bekerja sesuai tupoksinya. Nah, harapan Bu Devi itu untuk teman-teman Bu Devi itu supaya kolaborasinya berjalan dengan baik tuh, pengennya mereka tuh seperti apa gitu Bu Devi? Oke. Harapannya saya nih ya, sebenarnya ini jadi itu kan kepala sekolah saya ini kan PLT ya Bu Is ya. Oke. Beliau tidak bisa standby 24 jam lah istilahnya di rumah yang ini gitu loh. Harus berbagi istri dengan istri pertama. Istri ya? Ada istri pertama dan ada istri kedua. Gambarannya anak ya. Jadi ibaratnya tidak bisa penuh berada di sini. Jadi saya pengennya sih dalam bisa menggait teman-teman untuk bisa berkolaborasi. Saya pun pengennya sih kepala sekolah ikut andil di dalamnya gitu. Bagaimanapun juga yang namanya pemangku kebijakan kan jauh lebih memiliki power gitu loh ketimbang kita yang hanya ya siapalah kita gitu loh. Ibaratnya seperti itu Bu Is. Baik, gitu. Bu Devi. Nah, rencana Bu Devi untuk mencapai tujuan ini, yang pertama apa yang akan dilakukan rencananya? Saya sih pengennya itu pertama tentunya saya komunikasikan dulu sama kepala sekolah gitu ya Bu Is ya. Apabila misalnya kepala sekolah sudah oke gitu loh, saya coba ajukan tadi pengennya sih ngomong tentang sosialisasi tadi yang tadi saya rencanakan gitu terkait dengan sosialisasi terhadap para kader masing-masing kader tersebut. Baik. Dari hal itulah saya coba bikin tentunya untuk sosialisasi itu nggak cuma sekedar sosialisasi aja ya, saya juga harus buat yang namanya perencanaan terhadap tugas dan tanggung jawab dari masing-masing kader tersebut supaya lebih ngena gitu loh, nggak cuma sosialisasi tok, tapi juga mereka tuh tahu tugasnya ini, tanggung jawabnya ini, apa yang harus dilakukan gitu. Ya. Iya, jadi sudah jelas ya step-stepnya gitu ya, sosialisasi, kemudian dari masing-masing kader dilongok ya kasarnya bahasanya gitu ya. Kira-kira kapan nih Bu Devi untuk menjalankan ini Bu Devi nih, strategi ini nih? Kira-kira kapan Bu Devi? Pengennya minggu ini Bu Is, jadi lebih cepat lebih baik karena Perlap itu akan dilaksanakan bulan September. Saya nggak tahu dapatnya di tanggal berapa, jadi pengennya lebih cepat lebih baik Bu Is. Gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik tentunya sesuai harapan ya Bu Devi ya. Amin Bu Is. Dalam waktu dekat dilaksanakan, jika ini sesuai harapan berarti keberhasilannya bisa lebih cepat gitu. Amin. Mudah-mudahan Bu Is. Dari tadi Bu Devi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, kira-kira ada plan B nggak atau alternatif yang lain Bu Devi? Plan B mungkin tadi dari apa yang sudah saya rencanakan, saya pengennya sih buat biar lebih jelas gitu ya, bikin daftar checklistnya gitu terhadap apa nih yang sudah dilakukan sama masing-masing kader. Misalnya tadi sudah ada tugas dan tanggung jawab sendiri kan. Nah nanti saya checklist mana yang sudah dilakukan supaya lebih jelas aja gitu loh Bu Is. Jadi ya benar-benar setuju ya, sistem ya betul, hebat nih Bu Devi. Jadi sistem checklist itu untuk meminimalisir ya, menyisir satu-satu. Iya, takut ada yang ketinggalan Iya, gitu. betul, luar biasa. Secara administrasi juga itu tertata dengan baik ya gitu. Baik, luar biasa. Nah,
tadi solusi tuh udah mulai muncul tuh dari Bu Devi, 1, 2, 3 sampai plan B-nya juga sudah muncul. Iya, Mudah-mudahan ini alhamdulillah Bu bisa Is, makasih banyak nih. Jadi ya, mulai apa ya? Jadi mulai agak tercerahkan gitu loh. saya juga bisa jadi pembelajaran buat saya kalau suatu saat saya ikut sekolah seperti Bu Devi Adiwiyata. Gitu. Dulu saya sudah pernah, Mudah-mudahan. ya udah lama sih gitu. Bisa Oke, jadi contoh nih buat saya nih gitu. Sama-sama belajar Bu Is. Iya, Bu Devi, Iya, untuk siap. setiap kegiatan yang dilaksanakan nih, kira-kira Bu Devi tuh yang butuh dukungan dari siapa nih gitu? Dukungan pastinya itu kepala sekolah udah pasti. Ya. Kepala sekolah itu yang utama. Yang kedua pasti rekan-rekan. Iya. Okay, selain betul. rekan-rekan pastinya juga komite ya Bu Is. Karena nggak lepas dari kegiatan ini adalah pasti nggak lepas dari komite, peran orang tua murid juga, para kader dan sebagainya. Itu saya butuh dukungan itu. Iya ya, betul ya. Jadi apalagi ini sifatnya event sekolah ya gitu ya, bukan event pribadi gitu ya. Iya, jadi betul, baik warga sekolah, orang tua murid, siswa mungkin juga diikut sertakan ya Bu Devi ya. Oke. Mau ikut serta Bu Is. Iya, oke, baik, luar biasa. Dari yang apa tadi kita omongin ini, panjang lebar ya Bu Devi ya. Gitu. Iya. Dari tadi mukanya agak berkerut, sekarang udah cerah banget. Iya. Muka saya mau berkerut terus Bu. Enggak, sekarang udah tercerahkan, jadi lebih sumringah. Iya. Iya. Apa yang bisa kita simpulkan sih Bu Dev dari pembicaraan ini gimana? Oke. Alhamdulillah nih saya dari keresahan tadi yang sudah awalnya jujur udah mumet banget di kepala, ini apa yang harus saya lakukan, saya harus curhat ke siapa saya nggak tahu, selain mungkin surat sama yang di atas itu sudah pasti. Tapi kalau ini saya tuh pengen ngomong sama satu orang yang benar-benar jadi kepercayaan saya gitu loh, dan saya rasa Bu Is menjadi tempat yang tepat untuk saya berbagi terhadap keresahan-keresahan yang sedang saya alami. Dan alhamdulillah dari ini semua, dari obrolan kita ngalor dulu kemana-mana, ini membuka mindset saya, pikiran saya untuk menemukan sesuatu yang kayaknya ini harus saya lakukan secepatnya. Jadi makasih banyak Bu Is, udah mulai menggali ibaratnya ini sebuah keberanian buat saya gitu. Sama-sama. Kapan-kapan kalau saya punya keresahan boleh ya cerita sama Bu Devi. Boleh Bu Is, boleh. Jadi gantian. Ini ibarat kata aksi nyata kita gitu ya, yang harus kita laksanakan. Oke Bu Devi, terakhir nih. Dari pembicaraan kita ini yang lumayan lama kayak ya. Kira-kira pada saat nanti Bu Devi sudah melakukan tadi yang apa Bu Devi udah sampaikan, kira-kira nanti nih ingin nggak ada tindak lanjutnya gitu Bu Devi? Oh tentu aja Bu Is. Pengen banget. Iya. Nanti pengen banget kita nggak cuma stuck sampai di sini ya Bu Is ya. Nanti kelanjutannya seperti apa? Aku pengen cerita terus sama Bu Is. Oh Bu Is nih, plan aku yang ini sudah berhasil atau belum? Atau plan aku ini sudah berhasil atau belum? Atau nanti aku mau berbagi, maksudnya apa ide-ide lainnya gitu loh Bu Is. Saya juga penasaran Bu, apakah apa yang direncanakan Bu Devi ini berjalan dengan baik. Kalau memang terlaksana dan semua kegiatan berhasil, kemudian hasil kalian memuaskan, angkat jempol buat Bu Devi. Amin. Mudah-mudahan lancar, doain ya Bu Is ya. Siap. Doaku selalu menyertaimu Bu Devi. Oke Bu Devi. Kayaknya cukup ya Bu Devi ya. Iya Bu Is. Kebetulan saya sudah dijemput. Maaf mengganggu. Kebetulan saya sudah dijemput suami saya gitu. Oh iya. Semoga lancar Bu Devi kegiatannya, tetap semangat ya, apapun yang dilakukan dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya baik Bu Devi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Is ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.